para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa di majelis ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyempatkan dalam waktu doa kita doakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, baik musibah banjir, musibah tanah longsor, dan juga musibah-musibah yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran bagi mereka, dan semoga apa yang mereka rasakan berupa musibah tersebut menjadi kafaratul dzunub, sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan bahwasannya taklim kita malam hari ini adalah kita akan membahas tentang makna syafaat atau memahami makna syafaat. Kita sering mendengar istilah seperti ini. Semoga salawat dan salam tercurah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Seperti itu ya. Atau dengan bahasa lain, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa itu sebenarnya syafaat? Perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Syafaat adalah doa. Syafaat itu adalah doa, yaitu meminta untuk kepentingan orang lain kepada Allah di akhirat. Syafaat itu adalah seorang berdoa kepada Allah, seorang itu meminta kepada Allah untuk kepentingan orang lain di akhirat. Dengan demikian, meminta syafaat artinya adalah meminta doa. Meminta syafaat artinya adalah meminta doa. Insya Allah kita akan perjelas lagi tentang syafaat ini. Yang dinamakan dengan syafaat adalah menjadi perantara. Kalau mau dicatat ini, menjadi perantara antara seorang yang memiliki hajat, menjadi perantara antara seorang yang memiliki hajat dengan yang bisa menyelesaikan hajat tersebut, dengan yang bisa menyelesaikan hajat tersebut atau memenuhi hajat tersebut. Kita ulangi lagi. Secara istilah syafaat itu adalah menjadi perantara antara seorang yang dia punya hajat dengan yang bisa memenuhi atau bisa menyelesaikan hajatnya tersebut. Untuk memperjelas lagi, kita berikan contoh. Untuk memperjelas lagi, kita berikan contoh. Misalnya kegiatan yang ada di kita ini, TK sudah berjalan lancar? Di sini lancar TK-nya? Alhamdulillah. Lancar? Siswanya berapa? Apa sudah berhenti semuanya pendidikan? Dari rumah semuanya? Atau berangkat TK itu? Berangkat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini sebagai contoh, karena siswa semakin banyak, butuh apa? Siswa tambah banyak, butuh apa lagi, Pak?
Butuh guru. Butuh apa lagi yang lain? Tempat. Nah ini yang sering jadi kendala. Butuh guru, butuh tempat. Kalau butuh guru mungkin masih bisa lah. Yang bukan bidangnya aja dimasukkan. Sing penting ana disitnya. Seperti itu ya. Tetapi ketika butuh tempat itu kan biayanya gede. Biayanya nggak sedikit. Jutaan bahkan mungkin sampai ratusan juta kalau untuk bangunan yang permanen. Kemudian dibentuklah panitia pembangunan TK. Namanya TK apa di sini? Al-Falah? Mutiara Sunnah. TK Mutiara Sunnah. Dibuatlah panitia pembangunan gedung TK Mutiara Sunnah. Kemudian ada salah seorang jamaah di sini yang bernama A ditunjuk untuk menjadi ketua penggalangan dana. Biasanya janyong lah. Aku rada kenalan akeh gitu kan. Alasannya seperti itu. Padahal ketika ditunjuk jadi satu bagian dari panitia, maka lakukan semampunya saja sudah. Kalau nggak mampu ya lakukan semampunya. Ditunjuklah si A ini untuk jadi apa tadi? Ketua penggalangan dana untuk pembangunan TK Mutiara Sunnah. Kemudian si A ini punya hajat dengan si B. Si A punya hajat dengan si B. Si B ini dikenal pengusaha sukses yang loman, yang dermawan gitu. Jelas kasusnya? Si A butuh apa? Butuh dana. Kemudian tahu di sana ada seorang pengusaha sukses yang dermawan, yang kalau ngasih itu kayaknya ya nggak seperti Nabi banget, tapi ya apa istilahnya kalau orang kita? Apa Pak? Royal. Demi kebaikan dia pral-prol gitu ya. Kalau ada proposal untuk kebaikan dia langsung ngasih. Tetapi si A ini tidak punya kedekatan, tidak punya hubungan khusus dengan si B. Kemudian si A ini mengenal si C, ada orang lain yang punya kedekatan dengan si B untuk menyampaikan hajatnya. Jelas? Si A minta kepada si C untuk menyampaikan hajat keperluannya kepada si B tadi. Dia butuh dana. Yang punya dana sendiri kurang kenal dekat. Kalau minta langsung kayaknya kurang enak gitu. Hasilnya nggak akan maksimal. Kemudian dia minta bantuan kepada si C untuk apa? Bertemu dengan si B untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Akhirnya keperluan si A ini terpenuhi. Dengan apa? Dengan perantaraan si C. Maka si C itu dinamakan sebagai syafi'. Si C ini dinamakan sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat. Syafaat untuk siapa? Syafaat untuk si A terhadap si B. Ini tambah jelas atau tambah ruwet? Tambah jelas? Jelas? Benar ini jelas ya? Syafaat itu ya gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Gambaran syafaat itu seperti itu. Adapun dalam pembahasan kita yang kita maksudkan adalah syafaat yang akan diperoleh atau terjadi bagi manusia kelak pada hari kiamat. Yang akan kita bahas adalah terkait dengan syafaat bagi manusia yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah kita berusaha untuk memahami apa makna syafaat. Di awal pembahasan kita lanjutkan.
Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwasannya syafaat itu ada dua macam. Terkait ditetapkan atau tidaknya syafaat tersebut. Terkait diakui atau tidaknya syafaat tersebut terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah syafaat manfiyah. Yang pertama adalah syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah syafaat yang tidak akan terjadi. Syafaat yang tidak akan terjadi karena tidak ada izin dari Allah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang tidak akan terjadi. Sebabnya karena apa? Allah tidak mengizinkan. Tidak dapat izin untuk terjadinya syafaat tersebut. Dan inilah syafaat-syafaat yang dipersangkakan oleh orang-orang kafir, yang dipersangkakan oleh orang-orang musyrik bakal mereka dapatkan, ditiadakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah enggak ridho kepada orang-orang musyrik. Allah enggak ridho kepada orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan syafaat-syafaat tersebut. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Az-Zumar ayat yang ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Qul, katakanlah, lillahi syafa'atu jami'an, hanya kepunyaan Allah syafaat semuanya. Syafaat itu hanya kepunyaan Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki syafaat. Lahu mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah semata. Kerajaan langit dan kerajaan di bumi. Thumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah yang pertama, syafa'ah manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yaitu syafaat yang dipersangkakan oleh orang kafir, syafaat yang dipersangkakan oleh orang-orang musyrik. Mereka akan mendapatkan itu, tetapi hakikatnya Allah tidak akan memberikan kepada mereka. Karena syafaat itu milik Allah, dan Allah hanya akan memberikan syafaat tersebut kepada orang-orang yang ucapannya diridhai dan perbuatannya diridhai olehnya. Kita lanjutkan yang kedua, syafa'ah muthbatah. Yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah. Syafaat yang terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang akan mendapatkan syafaat itu? Yaitu orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa orang yang diridhai oleh Allah? Mereka adalah ahli tauhid. Orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, yang tidak beribadah kepada yang selainnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra. In takfuru, jika kalian kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kalian.
jika kalian kufur, sesungguhnya Allah nggak butuh keimanan kalian. Allah nggak butuh ibadah kalian. Wala yarda li'ibadihil kufra, dan Allah tidak meridai kekafiran bagi hamba-hambanya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah yang disebutkan sebagai syafaat al-muthbatah. Syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada hamba-hambanya yang ucapannya diridai dan orang-orang yang perbuatannya diridai oleh Allah dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan ahli tauhid. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Sahabat Abu Hurairah karena kedekatan dengan Rasulullah yang sangat dekat, beliau memanggil, "Ya Rasulullah, siapakah orangnya yang bakal beruntung banget dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka." Sungguh wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira tidak akan ada seorang pun yang bertanya tentang hadits ini mendahuluimu. Karena apa? Karena Abu Hurairah itu orang yang sangat faham terhadap hadis. Sehingga Rasulullah sudah mengira nggak bakal ada yang bertanya tentang hadis ini yang mendahului sahabat Abu Hurairah. Kemudian Nabi mengatakan, "Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis." Karena aku mengetahui semangatmu yang luar biasa dalam mempelajari hadis. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya atau ikhlas dari dirinya. Orang yang bakal mendapatkan keberuntungan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang bertauhid. Tentunya bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi apa? Lisan yang tergerak untuk mengucapkan la ilaha illallah itu sudah didahului dengan iman yang kuat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kaum muslimin dan muslimah, hadis yang tadi kita simak yang datang dari sahabat Abu Hurairah adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pembahasan kita tentang dua macam syafaat. Yang pertama syafaat manfiyah, syafaat yang dipersangkakan akan diraih oleh orang-orang kafir, diraih oleh orang-orang musyrik, ditiadakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syafaat muthbatah, yaitu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya ahli tauhid yang mereka bakal mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala
Tentunya ada yang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang melalui orang-orang saleh, ada yang melalui malaikat dan seterusnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada sebagian hamba, kemudian hamba tersebut memberikannya kepada yang lain? Seperti contohnya, Allah Subhanahu wa taala kan pemilik syafaat semuanya. Sebagaimana ayatnya tadi, qul lillahi syafa'atu jami'an, semua syafaat itu milik Allah. Maka Allah nanti akan memberikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada para malaikat dan juga seterusnya. Kemudian Nabi memberikan kepada siapa? Kepada umatnya. Nabi memberikan kepada umatnya. Apa tujuannya sekarang? Kenapa Allah memberikan kepada sebagian hamba untuk dapat memberikan syafaat kepada hamba yang lainnya? Tujuannya yang pertama adalah Allah ingin memberikan kemuliaan dan memberikan kelebihan kepada pemberi syafaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan, memberikan kelebihan bagi yang memberi syafaat. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberikan syafaat oleh Allah, kemudian Nabi memberikan kepada umatnya. Ini menunjukkan apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya kemuliaan di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kelebihan dibandingkan dengan manusia yang lain. Ini adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama atau tujuan yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada sebagian hambanya untuk bisa memberikan syafaat kepada hamba yang lain. Memuliakan orang tersebut dan juga memberikan kelebihan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan karunia kepada yang diberi syafaat untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih atau bebas dari azab. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan karunia kepada hambanya untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih. Karena kadang-kadang syafaat itu ya sudah masuk surga, dia mendapatkan syafaat ditinggikan derajat. Ada juga orang-orang yang mendapatkan syafaat berupa apa? Dibebaskan dari azab. Ada orang-orang yang memang mereka sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian karena tauhid yang ada pada dirinya, orang tersebut akhirnya diselamatkan dari kekal di dalam neraka. Masuk neraka? Iya, masuk neraka, tapi tidak kekal. Mereka juga orang-orang yang sangat beruntung dengan syafaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Terjadinya syafaat itu harus terpenuhi dua syarat berikut ini. Untuk terjadinya syafaat harus terpenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama adalah izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan gitu. Mengizinkan siapa? Misalnya mengizinkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Jadi adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ridha Allah kepada pemberi syafaat dan kepada orang yang diberi syafaat. Ini yang kedua. Yang pertama izin dari Allah. Kemudian yang kedua adalah ridha Allah kepada pemberi syafaat. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ridha Allah yang kedua kepada siapa? Kepada yang diberi syafaat.
Siapa? Umat Nabi Muhammad yang bertauhid, yang mati tidak membawa dosa syirik. Dua syarat ini harus terpenuhi. Adanya izin dan adanya ridha. Izin bagi siapa? Izin Allah bagi orang yang bakal memberikan syafaat. Yang kedua, ridha dari Allah kepada yang memberikan syafaat. Misalnya Nabi Muhammad, saya ulangi lagi. Kemudian yang kedua, ridha Allah bagi umat Nabi Muhammad yang bertauhid. Oleh karena itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Karena Allah tidak akan pernah ridha terhadap kesyirikan dan kekufuran mereka. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir enggak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat yang ke-18. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula memiliki seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Orang-orang zalim maksudnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka tidak memiliki teman setia seorang pun dan mereka tidak memiliki seorang pemberi syafaat yang syafaatnya bakal diterima. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Giliran kita memasuki pembahasan yang setelahnya. Yaitu apa? Yaitu macam-macam syafaat. Macam-macam syafaat. Ditinjau dari bentuknya, maka ada 9 macam syafaat. Ada 9 macam syafaat. Dari 9 ini 3 yang pertama itu adalah khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Syafaat tadi ada berapa? 9. 3 yang pertama itu khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Syafaat yang teramat besar gitu. Yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar. Yang mungkin dulu pernah saya sebutkan secara ringkas riwayatnya. Yaitu apa? Ketika manusia semuanya dalam kesulitan yang sangat berat. Yang manusia semuanya berkumpul di padang mahsyar. Tidak ada satupun yang gaib. Kalau pertemuan di dunia pasti ada saja yang gaib gitu ya. Sudah direncanakan matang banget gitu ya. Jadwalnya, acaranya, ada saja yang tidak hadir. Ada satu perkumpulan yang nanti tidak ada seorang pun punya alasan untuk tidak hadir. Semuanya pasti datang di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana kondisi manusia. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan, uratan, ghurla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi hufatan, tidak bersendal, uratan, tidak berpakaian, ghurla, dalam kondisi tidak berkhitan, artinya yang sudah dikhitan balik utuh lagi seperti semula.
Dalam kondisi seperti itu manusia merasakan sesuatu yang sangat berat. Ada orang-orang yang keringatnya sampai di mata kaki. Ada orang-orang yang keringatnya sampai di lutut. Ada orang-orang yang keringatnya sampai di pusar. Ada orang-orang yang mereka sampai tidak bisa berbicara karena terendam oleh keringatnya. Karena saat itu matahari didekatkan sejarak 1 mil dari manusia. Dalam kondisi yang sedemikian berat, mereka semuanya berunding. Akhirnya tercetuslah, ayo kita mengadu kepada Nabi Adam alaihi salam. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengemukakan udzur, aku tidak bisa membantu kalian karena aku telah melakukan satu kesalahan yang Allah murka kepadaku. Pergilah kepada Nuh. Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Manusia semuanya pergi ke Nabi Nuh. Jangan dibayangkan orang lain, kita ada di rombongan mereka nantinya. Kita termasuk orang yang berada di padang mahsyar. Kemudian pergi kepada Nabi Nuh, kemudian mengutarakan tentang kondisinya. Kemudian Nabi Nuh juga meminta uzur, tidak bisa membantu mereka. Pergilah kepada Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka semuanya pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengemukakan uzurnya, tidak bisa membantu manusia di saat itu. Kemudian diperintahkan pergi kepada Nabi Musa. Setelahnya diperintahkan lagi pergi kepada Nabi Isa. Akhirnya diperintahkan untuk pergi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah satu-satunya orang yang mengatakan ana laha, aku yang bisa memberikan syafaat. Aku yang bisa memberikan syafaat. Kemudian pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersujud, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul tusma', ucapkan, engkau akan didengar ucapanmu, fashfa' tushaffa', berikan syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia mendapatkan syafaat dari Nabi berupa syafaatul uzma. Ini syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atu li ahlil jannah lidukhulil jannah. Syafaat Nabi untuk orang-orang yang sudah ditetapkan masuk surga untuk masuk ke dalam surga. Nabi memberikan syafaat lagi kepada orang-orang yang sudah dipastikan ini untuk masuk ke dalam surga, diberikan kepadanya. Dengan apa? Nabi menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Ketika mengetuk pintu surga, maka ditanyakan oleh malaikat kepada beliau, siapakah engkau? Kemudian Nabi mengatakan Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, untukmu aku diperintahkan tidak membukakan pintu surga kecuali untukmu saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, syafaat yang ketiga adalah syafaat li'ammihi Abi Talib. Syafaat untuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Abu Talib ini Masya Allah, dari sisi jasa mungkin kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Dari sisi jasa terhadap Islam, kita itu nggak ada apa-apanya. Apa sih yang sudah kita lakukan demi Islam? Abu Talib itu berhadapan dengan seluruh umat di saat itu. Ketika orang-orang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau siap berhadapan dengan siapa saja demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhir hidupnya adalah sangat mengerikan sekali. Karena menunda-nunda untuk menerima kebenaran, akhirnya mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi musyrik. Ketika mendekati kematiannya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berusaha membujuk beliau agar mau masuk ke dalam Islam dan menyatakan syahadat. Namun di sisi beliau, di sisi Abu Talib ini ada dua orang yang sangat terlaknat. Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua orang yang terlaknat ini mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau sudah benci kepada agama Abdul Muthalib? Kamu mau meninggalkan agama nenek moyang? Nabi mengulangi, mereka mengulangi, Nabi mengulangi, mereka mengulangi. Akhirnya mati dalam kondisi kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai Nabi SAW beliau bersumpah, wallahi la astaghfiranna lak. Demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu malam unha angka, selama aku tidak dilarang untuk memintakan ampun bagimu. Subhanallah. Karena Nabi begitu tahu, begitu faham bagaimana pengorbanan pamannya. Kemudian turunlah ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, dan seterusnya. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang mati dalam kondisi syirik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Abu Talib mati dalam kondisi syirik, kemudian mendapatkan keringanan dalam masalah azabnya. Dan beliau disebutkan sebagai orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka, yang ketika dikenakan apa? Sendal, maka yughla min hadimaghuhu, dikenakan sendal dari neraka, otaknya itu mendidih. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan Nabi dalam riwayat yang lain menyebutkan, kalau bukan karena aku, niscaya dia berada di dasar neraka. Kalau bukan karena aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 syafaat yang merupakan khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan 5 syafaat. 5 syafaat. Tadi 3, 5. Berarti total berapa? Baru 8. Nanti ada 1 lagi gitu ya. 5 syafaat dilakukan oleh Nabi dan juga pemberi syafaat yang lain. 5 syafaat ini nantinya akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pemberi syafaat yang lain. Apa saja bentuknya? Yang pertama adalah syafaat bagi penduduk surga untuk ditingkatkan derajat kemuliaannya di dalam surga. Sudah masuk surga, ditinggikan derajatnya. Nabi memberi, para malaikat memberi, kemudian orang-orang yang mati syahid memberi, orang-orang yang beriman juga akan seperti itu. Kemudian yang kedua, syafaat bagi orang-orang yang seimbang antara amal salih dan amal buruknya untuk masuk surga. Orang-orang yang amal salehnya seimbang dengan amal keburukannya, seimbang. Kemudian dengan syafaat mereka akhirnya diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Ketika sudah mendapatkan syafaat, mereka mendapatkan apa? Surga. Kita lanjutkan yang ketiga. Syafaat bagi orang-orang yang keburukannya lebih berat dibandingkan amal salehnya untuk masuk surga. Kalau yang tadi itu kan agak mending ya, kebaikannya sama keburukannya seimbang. Kemudian dapat syafaat, akhirnya apa? Masuk surga. Kalau yang ketiga ini, mereka amal buruknya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Namun ketika mereka mendapatkan syafaat, mereka langsung bisa masuk ke dalam surga.
Mereka mendapatkan syafaat, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Jelas apa tidak nih? Kita lanjutkan. Yang keempat, syafaat bagi pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka untuk pindah ke surga. Mereka orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian berpindah ke surga. Karena apa? Karena masih ada keimanan dalam diri orang-orang tersebut. Kemudian yang kelima, syafaat bagi orang untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ada orang-orang yang nanti masuk surga tanpa dihisab amalannya, tanpa mendapatkan siksa juga. Ini juga satu kehormatan yang sangat luar biasa tentunya. Masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa dihitung amalannya, dan juga tanpa mendapatkan azab sedikit pun. Kemudian yang ke-9, 3, 5. Sekarang satu lagi ini. Satu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala langsung memberikan syafaat, yaitu syafaat bagi mereka yang tidak memiliki kebaikan kecuali iman seberat biji dzarrah saja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat bagi siapa? Orang yang enggak punya kebaikan sama sekali. Kebaikannya cuma iman, dan imannya pun sangat kecil, seberat biji dzarrah. Sangat kecil sekali. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Mereka orang-orang yang sudah di dalam neraka, dan ada yang istilahnya yang disebutkan dengan al-jahannamiyun, orang-orang yang tinggal di neraka dalam kurun waktu yang sangat lama, yang mereka itu sudah menjadi arang hitam, tidak berwujud manusia lagi, kemudian diambil dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Setelah itu mereka tumbuh lagi seperti manusia sedia kala, kemudian barulah mereka dimasukkan ke dalam surga. Kita kompliti dulu pembahasannya sampai selesai insyaallah. Meminta syafaat dan hukumnya. Apa hukumnya meminta syafaat? Sekarang saya mau tanya sama panjenengan. Ketika kita mengucapkan di awal kajian atau di awal majlis, sering kita dengar orang-orang mengatakan, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Boleh apa tidak seperti itu? Boleh. Karena itu tidak minta kepada Nabi, tetapi kita berharap mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah adalah kalau sampai menganjurkan, marilah kita minta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang salah. Tetapi kalau mari kita bersalawat untuk Nabi, semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak, maka ini nggak ada masalah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan meminta syafaat, yang pertama, meminta syafaat kepada Allah. Meminta syafaat kepada Allah, maka yang semacam ini hukumnya adalah disyariatkan. Maka yang semacam ini hukumnya disyariatkan. Karena ayatnya jelas, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana kita berdoa meminta syafaat? Allahumma, misalnya seperti ini, Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Kalau kita terjemahkan seperti ini, ya Allah, jadikanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi syafaat untukku. Ya Allah, Allahumma ya Allah, itu kan. Allahumma artinya ya Allah. Syafi'hu,
jadikanlah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat untukku, syafi'hu fiyya gitu. Kemudian yang kedua, meminta syafaat kepada orang yang masih hidup. Meminta syafaat kepada orang yang masih hidup. Ada dua macam di sini. Poin kedua itu ada dua macam. Yang pertama adalah jika dia minta agar orang yang hidup itu berdoa kepada Allah, agar orang yang hidup itu berdoa kepada Allah, mendoakannya agar termasuk orang yang mendapatkan syafaat. Misalnya, kita datang kepada orang yang kita lihat kesolehannya, ketakwaannya, baik orangnya gitu ya. Kemudian kita datang kepadanya dan mengatakan, Pak Fulan, tolong doakan saya. Semoga saya termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini boleh. Atau seorang mengatakan, Pak Fulan, tolong doakan saya. Semoga saya bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Boleh yang seperti itu. Minta didoakan kepada orang. Untuk apa? Kita bisa mendapatkan syafaat. Yang kedua, dari poin yang kedua ini adalah jika meminta kepada orang tersebut untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Kita lihat ada orang soleh, seorang ulama, syekh itu umpamanya. Baik banget. Kemudian kita datang kepadanya, Syekh tolong, nanti di akhirat jangan lupa ya, berikan syafaatmu untukku gitu. Maka yang semacam ini tidak boleh. Yang semacam ini tidak boleh. Karena sekali lagi syafaat semuanya adalah milik Allah. Maka kita hanya boleh meminta syafaat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga sekarang. Tadi satu minta syafaat kepada Allah, yang kedua minta syafaat kepada orang hidup, yang ketiga sekarang minta syafaat kepada orang yang sudah mati. Minta syafaat kepada orang yang sudah mati, maka ini dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan karena dia itu adalah memohon meminta kepada orang yang sudah mati yang tidak bisa melakukan apapun. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pembahasan kita yang terakhir terkait dengan syafaat ini adalah apa usaha yang dibenarkan agar kita mendapatkan syafaat? Apa usaha yang dibenarkan agar kita bisa mendapatkan syafaat? Yang pertama adalah menjadi ahli tauhid. Menjadi orang yang punya semangat dalam kehidupan untuk terus belajar tentang tauhid. Orang yang belajar tauhid bukan hanya belajar tauhid saja. Pasti kalau semakin dalam mendalami tauhid, semakin banyak belajar tauhid, juga harus belajar tentang kebalikannya, yaitu tentang apa? Tentang syirik. Sehingga dia itu di samping memahami fadilah tauhid, bagaimana tentang hakikat tauhid yang sebenarnya, dia juga faham tentang kesyirikan, bahaya kesyirikan, dan jerat-jerat yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ini yang pertama, menjadi ahli tauhid. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, meminta syafaat. Berdoa kepada Allah untuk apa? Meminta syafaat. Kemudian yang ketiga, melakukan amalan. Melakukan amalan untuk apa? Untuk bisa mendapatkan syafaat. Amalan yang dikabarkan oleh Nabi menjadi sebab mendapatkan syafaat. Seperti apa? Misalnya hifdzul Quran, seperti menghafal Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang menghafalkannya. Demikian juga menghafal surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran, menghafal
surat Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat. Demikian juga melaksanakan puasa, puasa itu juga akan memberi syafaat. Demikian juga berdoa setelah azan. Setelah mendengar azan, kemudian seorang mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang membaca itu, kata Nabi, halal baginya syafaat pada hari kiamat kelak. Dan juga amalan-amalan yang lain yang dikabarkan oleh Nabi sebagai satu di antara yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya meminta waktu panjenengan semuanya karena tanggung pembahasannya kita selesaikan hingga selesai, dan semoga apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga dengan ini kita semakin semangat untuk berburu syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.